Bab 23. Pergi ke negara M. Saat di kamar Eden masih kebingungan tentang rencana liburannya. Dan ia pun masih bimbang dengan penawaran Boy. Lalu ia mengambil handphonenya. Ia pun melihat-lihat nomor yang ada di handphonenya. Lalu ia berhenti tepat di nomor papanya. Kenapa papa gak pernah menghubungi aku ya? Semenjak 2 minggu yang lalu ia tidak pernah lagi menghubungiku, pikir Eden. Apa papa gak tahu tentang libur semesterku? Pikirnya kembali. Lalu Eden pun berinisiatif untuk menelpon papanya duluan. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya teleponnya diangkat. Halo pa, ucap Eden. Iya anakku. Tumben-tumbenan kamu menelpon papa duluan, jawab papanya. Emang gak boleh ya pa aku nelpon papa duluan, ucap Eden. Bukan begitu maksud papa. Biasanya kalau bukan papa yang menghubungimu terlebih dahulu, kamu tidak pernah menghubungi papa, ucap papanya. Kenapa kamu menelpon papa, ucap papanya kembali. Enggak ada maksud apa-apa sih pah. Cuman Eden sedang bingung aja nih pah, ucap Eden. Bingung kenapa, ucap papanya. Sekarang kan kami udah libur semester pah. Ada teman aku yang ngajak aku liburan ke Jepang, ucap Eden. Jadi kamu udah libur semester, ucap papanya. Iya pah, tadi terakhir masuk kuliah. Besok udah libur pah, ucap Eden. Ya ampun, kenapa papa sampai lupa kalau hari ini hari terakhir kamu masuk kuliah, ucap papanya. Jadi begini anakku, papa sudah menanti libur semestermu ini sejak kamu sudah lolos dari ujian dari keluarga kita itu loh. Papa ingin mengadakan pesta perjamuanmu dan papa akan mengadakan pesta yang mewah. Ya ampun, kenapa papa sudah lupa dengan libur semestermu, ucap papanya. Jadi kamu belum mengambil keputusan tentang ajakan temanmu itu kan, ucap papanya. Belum pah, ucap Eden. Bagus, kalau begitu, jadi besok kamu harus pergi ke negara M. Papa akan menyuruh beberapa orang menjemputmu di bandara besok, ucap papanya. Jadi papa tinggal di negara M, ucap Eden terkejut. Iya benar anakku, tepatnya di Provinsi Putri Hijau, ucap papanya. Jadi aku mesti menolak ajakan temanku itu ya pah, ucap Eden. Ya menurut papa begitu, hehehe, canda papanya. Baiklah pas, saya akan ke negara M besok, ucap Eden. Begas, ini baru anak kesayangan papa. Selalu mengerti dengan perasaan papanya. Papa akan menghubungi Herman dahulu agar ia mempersiapkan semua kebutuhanmu besok, ucap papanya. Iya pah, lalu Eden mengakhiri panggilan itu. Jadi aku mesti kasih tahu Bouni, kalau aku nggak jadi ikut ke Jepang, pikir Eden. Lalu Eden pun mencoba menghubungi Boy. Sekitar 3 kali melakukan panggilan, akhirnya teleponnya tersambung. Halo bro, kenapa lama angkat teleponku, ucap Eden. Maaf bro, tadi handphoneku lagi dicas, sedangkan aku masih siapin barang-barang untuk dibawa besok ke Jepang, jawab Boy. Jadi gimana? Sudah ada keputusan belum? Lanjut Boy. Sudah, tapi keputusannya aku nggak jadi ikut kamu deh bro, ucap Eden. Kenapa? Kamu sudah ada rencana lain ya? Tanya Boy. Iya bro, aku disuruh sama papa pergi ke negara M besok, ucap Eden. Oh begitu. Ya sudah, gak apa-apa kalau kamu gak mau ikut. Lagian perintah orang tua jangan dibantah bro, ucap Boy. Maaf ya bro, enggak bisa temanin pergi ke Jepang, ucap Eden. Sudah gak apa-apa bro, ucap Boy. Oh ya bro, Dira gimana, ikut juga ya, tanya Eden. Pasti itu bro, kalau Dira gak ikut manalah asik, hehehe, ucap Boy. Wajar saja kamu gak ambil pusing, aku gak jadi ikut. Untung saja aku gak ikut. Kalau ikut malah jadi makanan nyamuk untuk kalian berdua nantinya, ucap Eden. Hehehe, bukan begitu juga bro. Maksud aku ngajakin kamu ikut. Biar ada teman, si Bella tuh adiknya si Dira yang masih SMA, ucap Boy. Bang Saat, masa anak SMA kamu kasih ke aku? Teman macam apa ini, canda Eden. Hahaha, tenang, tenang. Bro, kamu belum lihat wajahnya si Bella. Jika kamu sudah melihatnya, aku yakin deh kamu gak bakalan percaya kalau dia masih SMA, ucap Boy. Begitukah? Tanya Eden penasaran. Iya, kamu harus percaya deh sama aku. Bodinya tuh aduhai banget, wajahnya cantik dan kelihatan sudah dewasa. Sayang sekali kakaknya sudah kupacarin, kalau enggak, ya enggak tahulah gimana jadinya. Hahaha, ucap Boy. Hahaha, benar-benar calon kakak ipar yang bajingan. Belum nikah sudah berandai-andai untuk adiknya, ucap Boy. Hahaha. 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 Mereka pun tertawa terbahak-bahak.
dan terus mengobrol hingga hari pun sudah malam. Bro, sudah dulu. Ini sudah malam loh, dari tadi kita ngobrolnya jadi lupa mandi nih, ucap Adam. Oke. Oh ya bro, kamu jangan ngomongin ke Dira ya soal adiknya. Kalau Dira tahu kita ngomongin tentang adiknya bisa jadi masalah besar nih. Hehehe, ucap Boy. Tenang aja lah. Kayak baru kenal kemarin aja kamu sama aku, ucap Adam. Akhirnya mereka pun mengakhiri percakapan itu. Setelah itu Adam pun pergi mandi lalu makan malam bersama Jonas dan Jones. Jones, kakak besok akan pergi ke negara M, ucap Adam. Besok kak, ucap mereka. Iya besok. Jadi selama kakak pergi kalian selalu berhati-hati. Dan jangan membuka pintu jika ada yang ingin masuk, terutama malam hari, ucap Adam. Iya kak, kami akan lihat kamera pengawas terlebih dahulu siapa yang datang. Jika kami tidak kenal maka kami tidak akan membuka pintunya kak, ucap Jonas dan Jones. Bagus, ini kartu kredit kakak. Berserta pinnya kalian bisa mengambil uangnya sendiri jika kalian ada keperluan, ucap Adam. Lalu Adam memberikan kartu Black Gold-nya kepada Jonas dan Jones. Oh ya, ini satu lagi. Catatan teknik bela diri kalian harus mempelajarinya. Selain ilmu pendidikan kalian harus belajar bela diri juga, ucap Adam. Baik kak. Kami akan selalu mendengar semua kata kakak. Sebab kami ingin menjadi seperti kakak, ucap Jonas dan Jones. Kalian jangan menjadi seperti kakak. Tapi kalian harus lebih dari kakak, ucap Adam. Jonas dan Jones pun mengangguk. Ya sudah, kakak mau ke kamar dulu ya. Sepertinya kakak sudah ngantuk nih, ucap Adam. Iya kak, kami mau mengerjakan tugas dulu kak, ucap mereka. Keesokan harinya, Adam pun bangun dan sudah bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Jonas dan Jones pun memeluk Adam. Kak, kakak hati-hati ya. Kakak harus kembali ke sini lagi ya kak, ucap Jonas dan Jones. Hahaha, kakak pasti kembali. Kakak kan juga kuliah di sini, ucap Adam. Lalu Adam menggosok-gosok kepala mereka. Ingat ya, semua pesan kakak, ucap Adam. Iya kak, jawab mereka. Kakak pergi dulu ya, ucap Adam. Lalu Adam pun pergi meninggalkan Jonas dan Jones. Kakak, hati-hati ya, ucap Jonas dan Jones kembali. Adam hanya berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Setibanya di depan, rupanya Herman dan beberapa anak buahnya sudah ada di sana. Silakan masuk tuan muda, ucap salah satu anak buah sambil membukakan pintu mobil. Tanpa berbicara apa-apa Adam pun langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, sudah ada Herman duduk di sana. Maaf saya membuat Anda sudah lama menunggu, Herman, ucap Adam. Tidak apa-apa tuan muda. Kami baru saja tiba di sini, ucap Herman. Mereka pun tidak banyak mengobrol di sepanjang perjalanan menuju bandara. Karena Adam kelihatan murung di sana, melihat hal itu Herman pun mencoba bertanya kepada Adam. Maaf tuan muda, kenapa Anda tidak seperti biasanya? Apa ada masalah tuan muda? Tanya Herman. Adam masih terdiam, dan tidak menjawab pertanyaan dari Herman. Melihat hal itu Herman pun tidak bertanya lagi. Setelah diam beberapa menit, Adam pun mengeluarkan suaranya. Oh ya Herman, jika kamu dalam keadaan tegang, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Tanya Adam. Jadi tuan muda merasa tegang pada saat ini, ucap Herman. Adam hanya mengangguk. Apa yang membuat Anda tegang tuan muda? Tanya Herman. Aku tidak tahu. Kenapa aku merasa tegang? Padahal aku akan menemui keluargaku sendiri, ucap Adam. Jadi begini tuan. Jika aku merasa tegang, pertama-tama aku mengambil nafas panjang terlebih dahulu lalu aku akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang lucu, bahkan aku memikirkan tentang saat jatuh cinta, ucap Herman. Adam terdiam, dan termenung mendengar kata-kata dari Herman. Jika tuan merasa tegang, cobalah hal-hal itu. Pasti sedikit mengurangi rasa tegang dan cemas dalam diri tuan walaupun itu hanya untuk menguranginya saja bukan untuk menghilangkan rasa tegang itu sendiri, ucap Herman kembali. Baiklah Herman, aku akan mencobanya, ucap Adam. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya mereka pun sampai di bandara. Tuan muda, ini semua kebutuhan yang tuan perlukan selama di perjalanan dan tiket pesawatnya juga ada di sana, ucap Herman. Saya hanya bisa mengantarkan tuan sampai di sini, lanjut Herman. Baik Herman, terima kasih, ucap Adam. Lalu Adam pun pergi, meninggalkan Herman di sana.
Herman yang melihat kepergian Adam hanya bisa bergumam. Hati-hati tuan muda, Anda adalah pria yang baik dan luar biasa. Aku sangat bangga bisa melayani pria yang luar biasa tapi rendah hati sepertimu, gumam Herman. Bab 24. Bertemu saudara sepupu Manike. Saat di dalam pesawat Adam duduk berdampingan dengan seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Evelyn. Evelyn adalah saudara sepupu dari Manike. Evelyn ini wanita yang sangat cantik namun bila dibandingkan dengan Manike, Manike lebih cantik dan lebih tinggi. Permisi Nona, ucap Adam. Evelyn hanya diam dan tidak menghiraukan Adam. Saya mau duduk di sebelah, ucap Adam kembali. Evelyn tetap tidak bergeming. Melihat Evelyn yang cuek dan tidak ramah, akhirnya Adam pun langsung melewati Evelyn dan langsung duduk. Tunggu sebentar, pikir Adam. Bukannya wanita ini sangat mirip dengan Manike, batin Adam. Akhirnya Adam mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Evelyn. Hai Nona. Apakah Nona mengenal wanita bernama Manike? Tanya Adam. Mendengar Adam menyebutkan nama Manike, wanita itu langsung menoleh kepada Adam. Siapa kamu? Kenapa kamu mengenal Manike? Ucap Evelyn. Aku teman sekampus Manike. Oh ya Nona, kamu sangat mirip dengan Manike, ucap Adam. Apakah kamu saudara Manike? Lanjut Adam. Iya benar, aku saudara sepupu Manike. Ucap Evelyn. Mendengar itu Adam langsung menjulurkan tangannya hendak berkenalan. Kenalin, namaku Adam. Kamu siapa? Namanya Nona, ucap Adam. Wanita itu tidak menyambut tangan Adam. Namun ia menyebutkan namanya. Namaku Evelyn, ucap Evelyn. Senang berkenalan denganmu Evelyn, ucap Adam. Evelyn tetap cuek dan mengenakan kacamatanya lalu bersandar ke kursinya. Gila, sombong amat ini cewek, benar-benar bertolak belakang sifatnya dengan Manike, pikir Adam. Oh ya Evelyn, kalau boleh tahu kenapa kamu pergi ke negara M, ucap Adam. Itu bukan urusanmu. Oh ya, kamu jangan berpikir karena kamu mengenal saudara sepupuku kamu bisa akrab denganku ya, ucap Evelyn. Mendengar hal itu Adam hanya tersenyum masam. Dan ia tidak mau lagi mencoba mengobrol dengan Evelyn. Benar-benar wanita yang angkuh, pikir Adam. Beralih ke Bandara Internasional Wall di negara M di Provinsi Putri Hijau, tepatnya di kota Komling City. Ada puluhan pengawal yang mengenakan seragam hitam-hitam. Sepertinya sedang menanti kedatangan seseorang. Orang-orang di bandara pun sangat terkejut dengan pemandangan ini. Hei, kenapa begitu banyak pengawal di sini, ucap seseorang. Pengawal itu sedang menanti seseorang yang tidak lama lagi akan mendarat di bandara ini, ucap seseorang lainnya. Aku yakin orang yang mereka nanti pasti orang yang sangat berpengaruh di kota Komling City ini, ucap yang lainnya. Aku mau lihat, pria atau wanitakah orang hebat itu, ucap seseorang lagi. Setelah menunggu sekitar 4 jam, akhirnya ada sebuah pesawat yang akan mendarat. Ya, pesawat yang akan mendarat itu adalah pesawat yang ditumpangi Adam. Setelah pesawat mendarat, semua penumpang pun mulai turun dari pesawat. Evelyn pun beranjak pergi dari tempat duduknya dan keluar dari pesawat. Evelyn dan semua penumpang lainnya pun kaget melihat pemandangan yang ada di depannya. Begitu banyak pengawal. Siapakah yang mereka jemput, pikir mereka. Sial, pasti ada orang hebat yang ada di pesawat ini. Kenapa aku tidak kenal dengan orang itu, pikir Evelyn. Kira-kira yang mana orangnya ya? Pikir Evelyn kembali. Saat semua orang mulai turun dan menjauh dari pesawat, Adam pun turun juga dari pesawat. Pemimpin para pengawal itu pun melihat Adam dan mencocokkan foto yang ada di tangannya dengan pria yang baru turun itu. Ayo cepat membungkuk, dia orangnya, ucap pria berbadan besar kepada anak buahnya. Semua orang terpanah dan terkejut melihat orang yang dinantikan para pengawal itu ternyata pria tampan yang masih muda. Tak terkecuali Evelyn. Evelyn pun ikut terkejut dengan pemandangan ini. Akhirnya Adam pun berjalan bersama pria besar itu dan para pengawal pun juga berdiri di samping kiri kanan serta di belakang Adam. Evelyn yang masih terkejut dengan pemandangan ini, mencoba memanggil Adam. Namun karena banyak pengawal dan orang-orang di sana, sehingga Adam tidak dapat mendengar panggilan dari Evelyn. Sial, kenapa aku begitu ceroboh? Ternyata pria muda dan tampan itu orang yang sangat hebat, pikir Evelyn. Evelyn pun memukul-mukul pipinya sendiri karena ia telah melewatkan kesempatan untuk berkenalan dengan pria yang sangat berpengaruh di kota Komling City ini. Namun apalah, dan nasi sudah menjadi bubur. Aku harus mencari Manike. Bila urusanku di sini sudah selesai, gumam Evelyn.
Ada puluhan Bugatti Divo yang terparkir di sana, dan rombongan Adam pun masuk ke dalam mobil Bugatti Divo tersebut. Evelyn yang melihat rombongan Adam yang sudah memasuki mobil mewah itu, semakin menyesal dan seperti ingin menangis karena ia berpikir kesempatan itu sudah ada, tapi ia telah melepaskannya sendiri kesempatan itu. Konvoi Bugatti Divo pun berjalan menelusuri kota Comring City, dan berhenti di sebuah dermaga, lalu rombongan Adam pun melanjutkan perjalanan melalui kapal pribadi milik keluarganya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya mereka pun berhenti di dermaga kecil di sebuah pulau kecil sepertinya pulau buatan. Dan di pulau itu pun sudah dipenuhi dengan ratusan pengawal yang sudah menanti kedatangan mereka. Gila, ini benar-benar gila. Sehebat inikah keluargaku, pikir Adam. Mereka pun turun dari kapal, dan kembali menaiki Mercedes-Benz Maybach menuju kediaman keluarga Smith yang ada di tengah pulau. Setibanya di tengah pulau, nampak sebuah villa bak istana yang berdiri kokoh di sana yang sangat luas bila diibaratkan luasnya sekitar 30 lapangan sepak bola. Adam melihat itu sangat terpanah. Ini semua benarkah milik keluargaku? Pikir Adam yang masih bertanya-tanya. Setibanya di depan gerbang, dan pintu gerbang pun terbuka dengan perlahan. Nampak karpet panjang yang berwarna merah di sana. Serta taman bunga yang sangat luas, bahkan semua bunga yang ada di dunia ini ada di sana. Rombongan Adam pun terus berjalan hingga masuk ke dalam villa. Di dalam villa sudah ada beberapa anggota keluarga yang menanti kedatangan sang tuan muda dari keluarga Smith ini. Putraku, kemarilah, ucap papanya. Adam melihat itu langsung berlari dan memeluk papanya, lalu ia memeluk mamanya dengan erat. Pah, Mah, aku sangat merindukan kalian, ucap Adam sambil meneteskan air matanya. Papa dan Mama juga sangat merindukanmu, nak, sambil meneteskan air matanya. Lalu papanya mengenalkan semua anggota keluarga yang ada di sana. Adam pun membungkuk sambil mencium tangan para anggota keluarga Smith yang ada di sana. Lalu Adam bertanya kepada papanya. Pah, kakak di mana? Ucap Adam. Sebentar lagi kakakmu akan segera tiba, ucap papanya. Ya, Adam rupanya memiliki saudara laki-laki. Kakaknya bernama Michael, namun mereka sudah terpisah sejak Adam menduduki bangku SMP. Karena ujian dari keluarganya lah yang menyebabkan perpisahan itu. Adam diuji di kota Rejang Street. Sedangkan kakaknya Michael juga diuji di salah satu provinsi yang ada di negara M ini. Namun kakaknya masih dalam perjalanan menuju tempat itu. Bab 25. Pesta penyambutan tuan muda. Saat Adam mengobrol dengan kedua orang tuanya, tiba-tiba satu rombongan masuk ke dalam ruangan. Ternyata yang datang adalah saudara laki-laki Adam yang sudah tiba tepat waktu pada saat itu. Michael pun merangkul kedua orang tuanya seperti apa yang dilakukan Adam sebelumnya. Adikku, ucap Michael. Kakak, ucap Adam. Mereka berdua pun melepas rindu satu sama lain. Hei, kamu kelihatan lebih tinggi dari kakak sekarang ya, ucap Michael. Mereka pun mengobrol dan mengingat sedikit tentang masa lalu yang membuat mereka sibuk berdua, sehingga mereka tidak menghiraukan lagi orang-orang di sana, termasuk kedua orang tuanya. Kedua orang tua Adam dan Michael pun mengerti dengan keadaan itu karena sudah cukup lama mereka berpisah, jadi mereka tahu bagaimana dengan perasaan yang kedua putranya rasakan pada saat ini. Adam dan Michael pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk keluar dari ruangan itu. Mereka ingin mengobrol dengan santai tanpa ada orang yang mengganggunya. Akhirnya Adam dan Michael pergi dari ruangan itu dan duduk di taman di belakang villa. Saudaraku, kata Wijaja, ucap salah seorang di sana. Ada apa, adikku, Marta Wijaja, ucap Pak Karta. Kedua anakmu telah kembali. Jadi pesta besarnya kita adakan sekarang, bagaimana, ucap Pak Marta. Ya, kedua orang yang sedang berbincang itu adalah Karta Wijaja Smith, papanya Adam, dan adiknya Marta Wijaja Smith. Iya, adikku. Undang semua artis papan atas untuk mengisi acara pada beberapa hari ini, ucap Tuan Karta. Sebarkan undangan kepada semua mitra kerja kita. Lanjut Tuan Karta. Marta Wijaja hanya mengangguk, lalu detik berikutnya ia pun memanggil puluhan anak buahnya untuk menyiapkan segala sesuatu untuk sebuah pesta mewah. Adam dan Michael masih berada di taman belakang villa. Di saat keduanya masih asik dengan obrolannya, tiba-tiba ada dua pelayan wanita yang menghampiri mereka berdua di sana. Maaf tuan-tuan, kami mengganggu waktu kalian sebentar. Nyonya besar menyuruh kami untuk menunjukkan kamar kepada tuan-tuan muda, ucap pelayan itu. Lalu Adam dan Michael pun mengikuti kedua pelayan itu.
Adam dan Michael akhirnya masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Ini kamar Tuan, ucap pelayan itu. Jika Tuan ada perlu apa-apa, Tuan cukup menekan tombol ini. Lanjut pelayan itu lagi. Adam tidak menjawab. Namun ia hanya mengangguk menandakan ia sudah paham semua yang telah disampaikan pelayan itu kepadanya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Adam cukup terpana dengan kamarnya baru itu, sebab kamar itu begitu luas dan megah. Rasanya ini terlalu luas untuk ukuran kamar. Gumam Adam. Setelah melihat-lihat sejenak setiap sudut dari kamar barunya itu, ia pun mencoba berbaring di sofa yang ada di dalam kamarnya tersebut. Karena kebetulan saat itu ia merasa cukup kelelahan. Akhirnya ia pun tertidur di sofa itu. Perjalanan yang jauh sebelumnya membuat ia lupa untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Kejadian serupa pun juga terjadi dengan Michael. Saat Adam dan Michael beristirahat di kamarnya, suasana di pulau berubah menjadi begitu ramai. Banyak yang datang untuk menghadiri acara pesta kembalinya kedua tuan muda keluarga Smith ini. Dari pejabat, mitra kerja, bahkan para artis papan atas pun turut diundang dalam acara pesta itu. Yang jelas orang-orang yang hadir di acara pesta itu bukan orang-orang yang sembarangan, semuanya dari keluarga terpandang serta berasal dari keluarga kelas 1. Mama, bagaimana dengan kedua putra kita, sudah bersiap-siap belum, ucap Pak Karta. Mereka pasti kelelahan, Pak. Jadi biarkan saja mereka beristirahat terlebih dahulu, lagian acaranya kan dimulai jam 5 sore nanti, ucap Mama Adam. Mendengar jawaban dari istrinya, Pak Karta hanya mengangguk tanda ia menyetujuinya. Baiklah kalau begitu kita pergi ke depan untuk menyambut para tamu yang datang, ucap Pak Karta. Lalu Pak Karta dan istrinya pun menyambut para tamu undangan yang datang. Di depan villa terlihat di sana berbondong-bondong para tamu yang mulai berdatangan. Mereka berasal dari keluarga berbeda-beda yang semuanya berasal dari keluarga terpandang di negara M ini. Banyak di antara keluarga itu membawa anak-anak perempuan mereka yang tampil begitu anggun dan cantik dengan bermaksud agar bisa menarik perhatian dari kedua tuan muda itu. Ingat ya, kalau ada kesempatan kamu harus mendekati salah satu tuan muda dari keluarga Smith ini, ucap salah satu orang tua kepada anaknya di sana. Di atas pentas pun, salah satu band terkenal yang ada di kota Comling City pun sudah memulai aksinya. Dengan mulainya aksi dari sebuah band itu membuat suasana di sana menjadi lebih meriah. Ya ampun, itu beneran band Sky 4 yang keren itu kan, ucap salah satu gadis muda di sana. Aku belum pernah melihat mereka tampil sedekat ini, ucap yang lainnya. Aku sering ingin menonton konsernya, tapi selalu saja tidak mendapatkan tiket selama ini. Tapi hari ini aku bisa menyaksikannya begitu dekat seperti ini, ucap wanita itu dengan kegirangan. Hei, kamu kenapa begitu menyukai orang-orang yang tak berguna di band itu? Seharusnya kamu lebih mengidolakan keluarga Smith yang sudah membayar mereka dengan begitu mahal, ucap salah satu orang tua kepada anaknya. Apakah kamu tahu seberapa kaya keluarga Smith ini? Lanjutnya. Bahkan pulau ini mereka yang punya. Jika kamu ingin hidup enak, kamu harus menjadi menantu di keluarga ini, apakah kamu paham? Lanjutnya. Mendengar ucapan dari orang tuanya, wanita itu hanya mengangguk. Setelah penampilan dari Sky 4, kemudian band terkenal lainnya tampil. Saat band itu tampil, teriak para tamu menjadi histeris. Gila, keluarga Smith benar-benar gila. Berapa banyak band papan atas yang mereka undang untuk mengisi acara ini, ucap salah satu tamu di sana kepada temannya. Kalau kamu nanya hal itu kepadaku, jawabannya mana aku tahu. Tapi mengingat keluarga Smith ini sangatlah kaya, bukan tidak mungkin kalau semua band papan atas mereka undang, bahkan artis-artis terkenal pun juga akan hadir di acara pesta ini, ucap pria itu. Adam masih tertidur pulas di kamarnya. Buset, tidurnya nyenyak sekali ya, ucap Michael sambil tersenyum. Woi, bangun. Woi, teriak Michael sambil tersenyum. Akhirnya Adam terjaga dan langsung berdiri karena terkejut dengan teriakan Michael itu. Hahaha, hahaha. Michael tertawa terbahak-bahak. Adam masih dalam kebingungan memandang Michael. Sialan, aku hajar kamu nanti, Kak. Bercandanya parah kayak gini, ucap Adam agak kesal. Jangan marah gitu dong adikku sayang. Emang sekarang tuh udah jam berapa? Tanya Michael. Enggak tahu Mang, jam berapa sekarang, Kak? Tanya Adam. Jam 07.00 malam. Acara pesta sudah dari jam 5 sore tadi dimulainya, ucap Michael. Apa? Pukul 7. Kenapa Kakak tidak membangunkanku dari tadi, ucap Adam. Hahaha, gimana aku mau bangunin kamu? Aku aja setengah jam yang lalu baru bangun, ucap Michael.
Ya sudah buruan mandi. Nanti kakak suruh para pelayan antarin baju kamu ke sini. Kakak tunggu di depan, ucap Michael. Oke, aku mandi dulu kak. Ingat, tunggu aku ya kak, ucap Adam. Iya, buruan mandi sana, ucap Michael. Akhirnya Adam beranjak ke kamar mandi sedangkan Michael pun juga pergi meninggalkan kamar Adam. Bab 26, Michael terpesona dengan Evelyn. Setelah keluar dari kamar adiknya, Michelle pun duduk di ruang tamu. Lalu kedua orang tuanya pun datang menghampirinya. Hei, kalian sudah siap? Di mana adikmu, ucap Tuan Karta? Adam masih bersiap-siap, Pak, jawab Michael. Ayo kita ke depan. Inti dari acara ini adalah kalian berdua, jika tidak ada kalian acara ini tidak akan diadakan, ucap Tuan Karta. Baik Pak, nanti kami akan menyusul. Saya sudah berjanji menunggu Adam di sini, ucap Michael. Baiklah, kami akan menunggu kalian di pentas. Ingat jangan terlalu lama, lanjut Tuan Karta. Baik Pak, setelah Adam selesai kami akan segera menyusul Pak, ucap Michael. Tuan Karta dan Nyonya Karta pun akhirnya pergi menuju pentas. Di atas pentas Tuan Karta pun langsung berpidato. Baiklah, selamat malam semuanya, ucap Tuan Karta. Sebelumnya, saya selaku tuan rumah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah berkenan hadir di acara pesta yang kami adakan malam ini, ucap Tuan Karta. Dan kami berharap para tamu undangan tidak sungkan dengan hidangan yang telah kami sediakan, lanjutnya. Saat Tuan Karta berpidato panjang lebar di sana, Adam dan Michael pun datang. Maaf Pak, kami terlambat, ucap Adam dan Michael. Tidak apa-apa, ucap Tuan Karta. Lalu Tuan Karta langsung memperkenalkan kedua putranya kepada halayak ramai di sana. Ia menyebutkan Michael adalah putra pertamanya, sedangkan Adam adalah putra keduanya. Tuan Karta pun banyak sekali menjelaskan tentang kedua putranya itu. Semua tamu undangan mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan dari Tuan Karta. Banyak sekali komentar dari orang-orang di sana tentang kedua putra Tuan Karta ini. Komentar mereka semuanya memuji dan mengagumi sosok mereka berdua. Semua anak-anak perempuan dari teman-teman Tuan Karta pun juga sangat mengagumi dan mengharapkan bisa menaklukkan salah satu dari mereka. Aku pikir adiknya lebih ganteng deh, ucap wanita muda di sana. Tapi lihatlah senyuman dari kakaknya. Sangat manis, ucap yang lainnya. Aku pikir kedua-duanya sangat ganteng, tapi adiknya sedikit lebih ganteng dibandingkan kakaknya, ucap wanita muda yang lainnya. Begitulah komentar orang-orang di sana. Intinya mereka sangat mengagumi kedua putra Tuan Karta ini. Setelah memperkenalkan kedua putranya, Tuan Karta memanggil panitia di sana. Hei, kesini, ucap Tuan Karta. Sekarang bagikan hadiahnya kepada tamu undangan, ucap Tuan Karta. Oh ya Tuan, kalau boleh saya kasih pendapat. Menurutku hadiahnya jangan langsung dibagikan begitu saja. Tapi adakan perlombaan agar lebih menarik dan menantang sehingga acara ini menjadi lebih meriah, ucap pria itu. Tuan Karta hanya terdiam seperti memikirkan sesuatu. Bagaimana menurut Anda Tuan, lanjut pria itu. Oke, karena kamu yang mengusulkan seperti itu, saya serahkan tanggung jawab ini kepadamu, ucap Tuan Karta. Baik Tuan, saya tidak akan mengecewakan Tuan, ucap pria itu. Lalu pria itu pun mengumumkan kepada para tamu undangan siapa saja yang mau mengikuti lomba pada acara itu. Selamat malam semuanya. Baiklah, saya langsung saja kepada intinya. Jadi malam ini pihak tuan rumah mengadakan sebuah perlombaan, yaitu lomba bernyanyi. Peserta yang ikut lomba ini hanya dikhususkan untuk anak-anak muda saja, baik itu pria maupun wanita. Dan untuk pemenangnya akan diambil dari juara 1 sampai 3 saja, ucap pria itu. Dan siapa yang akan menjadi juara 1, maka ia berhak mendapatkan sebuah mobil Rolls-Royce pengeluaran terbaru. Bagaimana, apakah ada yang mau berpartisipasi? Lanjutnya. Apa? Rolls-Royce pengeluaran terbaru? Itu mobil impianku. Aku mesti ikut lomba ini, ucap salah satu pria di sana. Aku mesti ikut, selain hadiahnya sangat menggiurkan, aku juga ingin tampil oke agar salah satu putra dari keluarga Smith ini tertarik kepadaku, ucap salah satu wanita di sana. Mendengar hadiah dari perlombaan itu sangat menggiurkan. Akhirnya para tamu undangan baik itu pria dan wanita banyak sekali mulai mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam perlombaan itu. Setelah semuanya sudah mendaftarkan diri, akhirnya lomba pun resmi dimulai. Baiklah, sepertinya banyak yang berpartisipasi dalam perlombaan ini. Sebelum acara ini dimulai, kita akan memanggil para juri terlebih dahulu, ucap pria itu. Pria itu pun memanggil para juri papan atas yang sudah terkenal.
para juri ini juga sudah sering tampil di acara televisi untuk menjadi juri di kompetisi yang disiarkan di televisi, baik itu acara pencarian bakat, menyanyi, dan lainnya. Setelah para juri itu hadir, semua peserta juga kaget sebab mereka juga tidak tahu jika yang akan menjadi jurinya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah sering menjadi juri di sebuah acara televisi. Gila, rasa percaya diriku seketika down nih. Jurinya itu loh, juri yang sudah terkenal. Ucap salah satu peserta. Kalau aku sih menjadi lebih bersemangat. Sebab yang akan menjadi juara nantinya pasti orang itu sangat layak karena jurinya sudah sangat berpengalaman dan tidak mungkin berbuat kesalahan. Ucap peserta lainnya. Saat semua peserta sibuk dengan komentarnya masing-masing tentang para juri itu. Akhirnya peserta pertama pun mulai tampil. Semua peserta satu persatu pun tampil secara bergantian. Adam dan Michael menonton perlombaan itu dari bangku penonton yang ada di bawah pentas bersama kedua orang tuanya. Adam yang mulai bosan akhirnya memainkan handphonenya dan bermain game di sana karena sejauh ini penampilan dari peserta belum ada yang oke menurutnya. Begitupun dengan Michael yang mulai bosan, tapi ia masih tetap antusias menyaksikan perlombaan itu. Namun di saat Adam dan Michael mulai bosan dengan penampilan peserta sebelumnya, akhirnya pembawa acara pun memanggil nama seseorang yang tidak asing di telinganya. Baiklah peserta selanjutnya, kita panggil Evelyn, ucap pria itu. Mendengar nama Evelyn, Adam yang masih sibuk dengan gamenya langsung menoleh dan melihat siapakah orang bernama Evelyn itu. Saat Evelyn naik ke atas pentas, rupanya benar orang itu adalah orang yang pernah satu pesawat dengan dirinya sebelumnya. Evelyn saudara sepupu Monica, pikir Adam. Tiba-tiba ia pun ingat dengan Monica. Monica, apakah kamu masih marah kepadaku, gumam Adam. Saat Evelyn tampil semua orang terdiam dan mengagumi penampilan Evelyn ini. Sebab penampilannya sangat bagus, serta sangat cantik dan seksi sehingga semua orang terpesona dengannya. Tak terkecuali Michael. Michael sangat terpesona dengan penampilan wanita cantik itu, sepertinya ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Evelyn. Saat Michael mendengar Adam menyebutkan Evelyn saudara sepupu Monica, Michael pun menoleh kepada Adam. Kamu mengenal wanita itu, ucap Michael. Oh, aku hanya pernah satu pesawat dengannya saat aku kembali dari kota Rejang Street, ucap Adam. Lalu, apa hubunganmu dengannya, tanya Michael kembali. Aku hanya sekali bertemu dengannya. Jadi aku tidak punya hubungan apa-apa sama wanita itu, jawab Adam. Kamu tidak menyukainya kan, tanya Michael kembali. Hahaha. Menyukainya? Tidak sama sekali. Kesan pertama yang ia berikan kepadaku sangat membuat aku ilfil, ucap Adam. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Apakah kakak menyukai wanita itu? Tanya Adam kembali. Michael hanya diam dan tak menjawab pertanyaan Adam, namun di hatinya seperti ada rasa bersyukur sebab adiknya tidak menyukai wanita yang ia sukai. Hahaha, aku tahu kakak menyukainya. Jujur saja tak perlu malu dong sama adik sendiri, canda Adam. Dia sangat cantik. Selain itu, suaranya sangat bagus dan enak didengar. Aku yakin kalau dia dipoles sama musisi berpengalaman, wanita itu pasti akan menjadi penyanyi terkenal, ucap Michael. Oh ya, menurut kakak begitukah? Ucap Adam. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana para juri ini bekerja dan menilai bagaimana penampilan wanita itu. Ucap Michael. Bab 27. Tuan Karta bertemu kawan lama. Setelah penampilan Evelyn yang begitu memukau dan memikat hati para hadirin yang ada di sana, sehingga membuat Evelyn menjadi tema di setiap perbincangan semua orang saat itu. Kurasa wanita itu pasti akan menjadi pemenang deh, ucap salah satu pria di sana. Sepertinya begitu, ucap teman pria itu. Di atas pentas pembawa acara pun melanjutkan memanggil peserta berikutnya. Namun penampilan para peserta setelah Evelyn tidak ada yang begitu baik, sehingga membuat semua orang yang ada di sana langsung menyimpulkan bahwa juaranya sudah pasti Evelyn. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dengan penampilan peserta terakhir itu, akhirnya perlombaan itu pun sudah berada di titik puncak, sehingga perlombaan itu pun berakhir. Baiklah para hadirin, perlombaan ini sudah berakhir. Mari kita serahkan kepada para juri untuk menentukan pemenangnya, ucap pembawa acara itu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada tuan rumah karena sudah mempercayai kami di sini, ucap juri itu. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja mengumumkan para pemenangnya, lanjut juri itu. Lalu juri itu pun memberi sebuah kertas kepada pembawa acara. Kertas itu berisi catatan para pemenangnya.
Pembawa acara MC itu pun memulai memanggil para pemenangnya. Baiklah, untuk juara ketiga mari bersama-sama kita panggil Wanda. Untuk saudari Wanda, silakan naik ke atas pentas, ucap pembawa acara itu. Wanda ini rupanya adalah anak salah satu dari keluarga yang berteman dengan Pak Karta. Hei, itu bukannya Wanda anak Pak Edi, ucap Tuan Karta. Ternyata anak Pak Edi ini hebat juga ya, ucap Nyonya Smith. Baiklah, untuk juara ketiga ini maka berhak mendapatkan sebuah voucher belanja senilai $100.000, ucap pembawa acara. Mari bersama-sama beri tepuk tangan kepada saudari Wanda. Lanjut pembawa acara. Semua orang pun bertepuk tangan. Prok, prok, prok. Selanjutnya untuk juara kedua. Mari bersama-sama kita panggil Febri Anderson. Kepada saudara Febri Anderson dipersilakan naik ke atas pentas, ucap pembawa acara. Sedikit penjelasan, Febri ini adalah anak dari kerabat keluarga Smith. Hubungannya dengan keluarga Smith itu karena Tuan Martha, adik dari Tuan Karta, menikah dengan Nyonya Laura Anderson. JT Laura Anderson ini memiliki seorang adik bernama Melly Anderson. JT Febri ini adalah anak dari Melly Anderson. Untuk juara kedua ini berhak mendapatkan tiket liburan senilai $500.000, ucap pembawa acara. Untuk itu, mari bersama-sama kita beri tepuk tangan kepada saudara Febri Anderson. Lanjut pembawa acara. Selanjutnya untuk juara pertama. Sebelum saya memanggil siapa pemenangnya, berhubung ini adalah hadiah utamanya, jadi saya meminta salah satu dari Tuan Muda Smith untuk memberi hadiah tersebut kepada sang pemenang, ucap pembawa acara. Namun sebelum Tuan Muda memberi hadiah tersebut, saya panggil sang pemenang kita, yaitu. Siapa ya kira-kira? Ucap pembawa acara agar sedikit membuat para penonton penasaran. Yaitu saudari Evelyn. Kepada saudari Evelyn, silakan naik ke atas pentas, ucap pembawa acara. Evelyn pun naik ke atas pentas. Semua orang sudah menebak sebelumnya kalau juara pertamanya pasti Evelyn. Jadi para penonton tidak terlalu terkejut dengan hasil ini, mengingat penampilan dari Evelyn sebelumnya begitu sangat memukau. Silakan kepada salah satu tuan muda memberi hadiahnya kepada sang pemenang, ucap pembawa acara. Michael, kenapa kamu belum maju ke sana untuk segera memberi hadiahnya kepada pemenang itu, ucap Pak Karta. Saya masih menunggu Adam, Pak, ucap Michael. Emang kemana adikmu itu, ucap Pak Karta. Dia izin ke toilet sebentar tadi, Pak, ucap Michael. Sudah, jangan membuang waktu seperti itu. Jangan membuat mereka menunggu terlalu lama, ucap Pak Karta. Akhirnya Michael pun berdiri dan naik ke atas pentas. Lalu Michael pun mengambil sebuah hadiah berbentuk kunci mobil dan memberinya kepada Evelyn. Selamat Nona, ucap Michael. Terima kasih Tuan, ucap Evelyn. Oh ya Nona, saya benar-benar terpesona dengan penampilan Anda sebelumnya. Hadiah ini memang jatuh kepada orang yang memang sangat layak, ucap Michael. Hehehe, Tuan bisa aja memuji, ucap Evelyn dengan malu-malu. Saya tidak sedang memuji Nona, tapi yang saya ucapkan itu adalah fakta. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjadi pemenangnya, ucap Michael. Mungkin saya lagi beruntung aja Tuan, jawab Evelyn. Oh ya Nona, Anda tinggal di mana dan bersama siapa Anda datang ke sini? Tanya Michael. Saya ke sini bersama kedua orang tuaku. Kami tinggal di jail Tamasya nomor 56 di kota Comring City, ucap Evelyn. Oh begitu, bolehkah saya bertemu dengan kedua orang tuamu? Saya ingin berkenalan dengan mereka, ucap Michael. Tentu saja boleh. Mari ikut aku Tuan, ucap Evelyn. Setelah pemberian hadiah itu, Michael dan Evelyn pun turun dari pentas dan menemui kedua orang tua dari Evelyn. Saat Evelyn berjalan di samping Michael, semua mata terju kepada mereka berdua. Sial, beruntung sekali wanita itu, ucap salah satu wanita di sana. Sudah mendapatkan sebuah mobil Rolls-Royce dan bisa dekat dengan tuan muda dari keluarga Smith juga, ucap wanita lainnya dengan iri. Ayah, ibu, tuan muda ini ingin berkenalan dengan kalian, ucap Evelyn. Wah, tentu. Saya sangat senang berkenalan dengan Anda tuan muda, ucap orang tua Evelyn. Paman, lalu Michael bersalaman dengan kedua orang tua Evelyn. Saya sangat senang dengan penampilan anak bapak sebelumnya. Karena kebetulan di keluarga saya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang entertainment juga, jadi saya bermaksud ingin merekomendasikan anak bapak agar bisa menjadi penyanyi terkenal. Apakah bapak mengizinkannya, tanya Michael. Ya tentu, tuan muda saya sangat mengizinkannya. Tapi sebelumnya saya tidak ingin mengambil keputusan sendiri, karena ini juga terkait dengan masa depan Evelyn.
Jadi semua keputusan itu saya serahkan kepada anak saya Evelyn, apakah dia mau atau tidak, ucap orang tua Evelyn. Saat Michael mengobrol dengan kedua orang tua Evelyn, Pak Karta pun datang menghampiri mereka. Freddy, ucap Tuan Karta. Hei Tuan Smith, ucap Tuan Freddy. Mereka pun saling bersalaman dan berpelukan. Jangan memanggil saya dengan sebutan Tuan begitu, ucap Tuan Smith. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Kamu kelihatan masih sangat muda ya, ucap Tuan Smith kembali. Hahaha, kamu jangan bercanda begitu, kita sudah uzur seperti ini, ucap Tuan Freddy. Soal aku bisa datang ke sini. Itu karena sebelumnya saya diajak teman saya ke sini, saya tidak tahu kalau yang mengadakan pesta ini adalah sahabat lama saya Kartawijaya Smith rupanya, hehehe, ucap Tuan Freddy. Kemana Anda selama ini? Sudah lama saya mencari-cari informasi tentang Anda. Namun hasilnya tetap nihil, saya tidak mendapatkan informasi tentang Anda, ucap Tuan Karta. Ya, rupanya Tuan Freddy ini adalah kawan lama Tuan Karta. Mereka berteman sudah sangat lama semenjak terakhir mereka berpisah saat kelulusan SMA, mereka sudah lama tidak bertemu. Saat SMA Tuan Freddy ini sering sekali membantu Tuan Karta. Karena di saat itu Tuan Karta masih belum memiliki apa-apa. Berbeda dengan Tuan Freddy yang berasal dari keluarga yang kaya saat itu. Selama ini keluarga saya mengasingkan diri dan tidak mau terlibat dengan dunia luar. Oleh sebab itu semua informasi tentang keluargaku tidak akan dapat diketahui oleh dunia luar, ucap Tuan Freddy. Kenapa begitu? Kenapa keluargamu mengasingkan diri? Tanya Tuan Karta. Saya belum bisa menceritakan alasannya sekarang. Tapi jika ada waktu yang tepat saya akan menceritakan semuanya kepadamu, ucap Tuan Freddy. Baiklah, saya tidak akan memaksamu untuk menceritakannya sekarang. Pasti ada alasan bagimu kenapa belum mau menceritakannya sekarang, ucap Tuan Karta. Oh ya, siapakah temanmu itu yang sudah mengajakmu ke sini? Lanjut Tuan Karta. Lalu Tuan Freddy pun memanggil temannya yang sudah mengajaknya datang ke acara pesta sahabatnya itu. Rupanya yang mengajaknya ke sini itu adalah salah satu mitra kerja dari keluarga Smith. Mereka pun mengobrol tanpa memperdulikan keberadaan Evelyn dan Michael lagi. Evelyn dan Michael yang melihat kedua orang tuanya yang sedang reuni itu hanya terdiam. Oh ya Nona Evelyn, sepertinya kita sudah tidak dihiraukan lagi, ucap Michael. Sepertinya begitu Tuan, ucap Evelyn. Oh ya Nona Evelyn, kamu jangan memanggilku sebutan Tuan lagi sekarang. Karena berhubungan orang tua kita bersahabat, kamu cukup panggil aku Michael, ucap Michael. Kamu juga jangan panggil aku dengan sebutan Nona lagi. Cukup panggil aku Evelyn, ucapnya. Baiklah Evelyn. Oh ya, bagaimana dengan tawaranku tadi Evelyn? Apakah kamu mau? Tanya Michael. Aku masih memikirkannya, ucap Evelyn. Aku hanya kasih saran aja. Soalnya kamu itu sangat berbakat. Sayang dong, bakat yang ada dalam dirimu itu dibuang sia-sia, canda Michael. Akhirnya Michael dan Evelyn pun mengobrol semakin dekat sehingga tidak ada rasa canggung lagi di antara mereka berdua. Bab 2